penyertaan Tuhan benar loh. Penyertaan Tuhan benar-benar selalu ada di dalam kita. Amin. Ya, sebelum lanjut, akan bacakan terlebih dahulu susunan acaranya ya. Pertama doa pembuka yang akan dibawakan oleh Ibu Lili. Ibu Lili nanti pimpin kita untuk berdoa. Kemudian dilanjut dengan Mas WKRI dan pujian Tuhan selalu menolongku. Ibu Linda yang akan memimpin kita. Renungan pada siang hari ini akan dibawakan oleh Ibu Vicky. Si Vicky yang akan membawakan firman Tuhan buat kita semua. Puji Tuhan. Kemudian pujian pertolonganku mungkin Cik Linda lagi ya, yang pimpin ya. Terus dilanjut dengan pengumuman oleh Ibu kita, Ibu Ketua kita, Ibu Jorina Dewi Cinta. Iya, Cinta, thank you. Terus acara ditutup dengan doa oleh Ibu Kartika. Ini acaranya untuk siang hari ini. Kurang lebihnya nanti saya mohon dibantu karena baru pertama nih cuap-cuap di sini. Ya, Ibu Lili, mari kita awali. Mohon pimpinannya untuk berdoa pembuka. Kami persilahkan Bu Lili. Oke, mari teman-teman semua sebelum acara kita mulai, kita berdoa dulu mohon bimbingan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan telah kumpulkan kami untuk pertemuan WK Ranting Lukas walau melalui Zoom. Mohon Tuhan pimpin acara kami pada hari ini, terutama untuk renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Vicky, agar firman yang ditaburkan memberi kekuatan bagi kami semua yang mendengarnya. Tuhan berkati juga Zoom yang kami pakai, diberi kelancaran dari awal hingga akhir selesainya acara ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh acara WK Ranting Lukas siang ini di dalam tangan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santa Ana, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wanita terpilih berjiwa
untuk lagu berikutnya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku,
Terima kasih Bu Linda, lagunya ini banget ya, menyentuh, bagus. Ya, sama-sama Bu Tracy. Kita lanjutkan untuk mendengar. Pilihan Bu Vicky. Ya. Emily. Oh, sesuai dengan firman Tuhan yang akan dibawakan ya, Ma Cik Vicky. Iya. Ya, kami persilahkan Cik Vicky untuk membacakan firman-Nya. Terima kasih, Tris. Ya, sama-sama Untuk Cici. waktunya shalom teman-teman semuanya. Selamat Shalom. pagi menjelang siang ya. Ya. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali saat ini ya. Walaupun hanya melalui Zoom ini. Dan kita tadi sudah mendengarkan sebuah pujian yang luar biasa ya. Pujian ini sungguh menguatkan ya di saat-saat ya di masa pandemi ini. Pujian ini ngetren banget ya, karena di situ dia katakan bahwa musim boleh berganti ya, musim boleh berganti, tetapi kasih Tuhan itu tetap abadi. Dan Tuhan selalu memberkati kita, melindungi, menolong, menjaga. Bahkan sehelai rambut pun tidak akan terjatuh. Karena Dia memelihara kita dan Dia menyertai kita seumur hidup kita. Kita aminkan lagu ini ya. Amin, amin. Ya, saya akan share screen ya sebentar ya. Tema kita pada pagi ini adalah Tuhan penjagaku, diambil dari bacaan kitab sucinya, firman Tuhannya diambil dari Mazmur 121. Apakah bisa terbaca? Bisa. 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 Ya. Bisa Bu Vicky. Ibu Tina boleh tolong membacakan. Tuhan penjaga Israel. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel, Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Ya Tuhan. Tuhan. Terpujilah. Syukur pada Allah. Ya. Terima kasih Ibu Tina untuk pembacaan firman-Nya. Jadi di sini firman itu sungguh luar biasa ya. Dia katakan bahwa Tuhan menjaga kita demikian rupa, dan penjaga kita itu Tuhan kita tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur ya. Betapa indahnya firman ini ya. Kita pasti akan hidup dalam aman dan tentram ya. Kalau ini terjadi dalam hidup kita ya. Kalau firman ini ya dan amin, semuanya pasti terjadi tentu ya. Tetapi pada kenyataannya, ibu-ibu yang terkasih, apa yang kita lihat? Apakah Tuhan selalu menjaga kita? Apakah hidup kita selalu mulus, lancar, tidak ada masalah, tidak ada halangan?
Tidak ada yang namanya sakit penyakit, tidak ada kesedihan dan air mata, tidak ada takut gentar, tidak ada kecewa. Ternyata tidak ya, ternyata tidak. Malahan sebaliknya ya, yang terjadi itu sebaliknya ya. Kalau kita bertanya pada diri kita sendiri, kita akan melihat bahwa tidak satu orang pun dari kita yang hidup tanpa ada masalah, tanpa ada persoalan di dalam hidup kita ya. Jadi ini kok berbalik ya. Artinya Tuhan menjaga, tetapi yang kenyataan yang terjadi adalah seperti itu di dalam hidup kita ini. Banyak hal yang tidak menyenangkan ya. Contoh yang paling nyata adalah pandemi COVID-19 yang sudah memporak-porandakan seluruh tatanan hidup kita. COVID-19 ini sungguh membuat banyak orang terpuruk, membuat banyak orang terpuruk, membuat kehidupan sosial kita juga berubah drastis, di mana kita tidak bisa bertemu satu sama lain, kita juga tidak bisa pergi ke gereja untuk ikut misa saja tidak bisa, ke persekutuan doa anak-anak tidak bisa sekolah ya, betapa dahsyatnya yang terjadi ya. Jadi di mana semua itu ya? Apa yang dijanjikan Tuhan itu di mana? Di mana Tuhan menjaga kita itu ya? Di mana Tuhan yang dikatakan tidak tertidur itu ya? Karena yang kita alami justru kekhawatiran. Jangan-jangan terjadi lagi. Bahkan kita melihat orang-orang yang kita kasihi juga telah meninggalkan kita, berpulang ya. COVID ini merenggut nyawa banyak orang, termasuk orang-orang yang kita sayangi, sahabat kita, keluarga kita sendiri bahkan ya. Jadi kemudian rasa khawatir dan gentar itu begitu banyak ya. Bahkan COVID mengambil nyawa, menewaskan hamba-hamba Tuhan, romo-romo, dan banyak lagi ya. Jadi di sini kita bertanya, apa yang terjadi sebenarnya Tuhan? Di mana janji firman Tuhan itu? Apakah ada sesuatu yang salah? Ada apa sebenarnya ini ya? Saudara, ibu-ibu yang terkasih, ternyata Tuhan itu punya cara. Cara Tuhan bagi kita itu bermacam-macam. Di antaranya adalah dia membiarkan atau mengizinkan hal-hal yang tidak menyenangkan itu terjadi dalam hidup kita. Dia membiarkan atau mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Karena pertama Tuhan ingin menguji kesetiaan kita. Tuhan ingin melihat apakah dengan diberi masalah, kita tetap setia, kita tetap percaya akan kasih-Nya, kita tetap mengandalkan Dia. Saat kita mengalami kesulitan, apakah kita tetap mencari hadirat-Nya? Saat kita sakit, saat kita kecewa, apakah kita tetap mencari Tuhan? Karena kenapa diizinkan masalah, tidak hal-hal yang tidak menyenangkan ini? Karena kalau hidup kita mulus, semuanya baik ya, seperti kita itu Tuhan itu digambarkan seperti gembala dan kita dombanya. Kalau domba-domba itu berjalan dengan mulus, dengan tidak ada masalah, itu mereka gembala tidak bisa menguji apakah domba-domba ini sebenarnya setia, domba-domba ini telah betul-betul menjadi domba yang baik. Kalau semua keadaan baik, tentu mereka baik. Karena itu diujinya dengan masalah yang tidak menyenangkan, persoalan dengan berbagai-bagai ujian ya. Contoh di dalam Alkitab adalah kisah Ayub yang kehilangan segala-galanya. Dia kehilangan anak-anaknya, semua anaknya meninggal. Harta kekayaannya, kambing dombanya, bahkan ditambah dengan sakit yang parah, sakit yang berat yang membuat dia menderita, yang membuat dia diolok-olok oleh istrinya sendiri, oleh sahabat-sahabatnya. Namun kita lihat bahwa sosok Ayub ini, ia tetap percaya akan kebesaran Tuhan. Ia tetap bisa berkata bahwa yang maha kuasa, yang tidak dapat dipahami, besar kekuasaan dan keadilannya. Dia masih tetap
bisa mengatakan bahwa Tuhan itu adil, padahal keadaannya sudah demikian parah ya. Dia sudah terpuruk ya, tapi dia tetap bisa mengatakan seperti itu. Dan pada akhirnya Tuhan melihat bahwa dia sudah lulus ujian dan Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memberkati dia 2 kali lipat dari semua kepunyaannya. Jadi dia diberikan berkat 2 kali lipat dari yang dahulu ia miliki. Itu yang terjadi di Alkitab ya. Bagaimana dengan kita? Nanti kita lihat ya. Kemudian nomor 2, selain ingin memuji kesetiaan kita, Tuhan juga ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kalau semua baik-baik ya, kita merasa it's okay ya, semua itu memang sudah menjadi milik kita. Misalkan nafas kehidupan. Kalau nafas kita ini setiap hari kan kita nafas nih hidup, ya nggak apa-apa, kita tidak pernah terima kasih nih. Maksudnya terima kasih setiap saat kita tidak terpikir, oh terima kasih nih nafas yang baik, paru-paru yang bisa bekerja dengan baik, jantung yang berdetak setiap hari tanpa pernah bisa berhenti. Itu tidak pernah kita syukuri ya. Tapi saat kita misalkan mengalami COVID-19, kemudian nafas kita sesak, untuk napas aja kita setengah mati, di situ baru kita sadar betapa kasih-Nya Tuhan kepada kita, betapa berharganya apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nafas yang kita hidup itu begitu gratis, setiap saat seumur hidup kita gratis. Tapi kalau kita tidak menderita, kita tidak mengalami sesak nafas, kita tidak mensyukurinya. Jadi Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Nih, aku nih mengasihi kamu. Demikian ya. Jadi kalau kita tidak sadar ya, kita mungkin bersyukur ya untuk semuanya, tapi kita tidak menyadari begitu besarnya kasih Tuhan ya. Itu di dalam kitab suci, Tuhan menunjukkan hal itu, bagaimana Tuhan berkali-kali menolong bangsa Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir menuju tanah terjanji. Bagaimana mereka dikejar oleh tentara Firaun dan mereka berhadapan dengan Laut Merah, tiba-tiba ada tangan Tuhan, pertolongan Tuhan. Ketika Laut Merah itu dibelah, Tuhan menguatkan Laut Merah dan mereka bisa berjalan menyeberang Laut Merah di atas tanah kering. Dan ketika tentara Firaun itu menyusul mereka mati ya, karena air itu sudah kembali balik lagi ya. Itu Tuhan menunjukkan kasih-Nya, kesetiaannya, pertolongannya kepada bangsa Israel. Itu salah satunya. Kemudian ketika mereka juga kekurangan minum ya, tidak ada air untuk diminum di padang gurun itu selama pengembaraan mereka ya. Tuhan juga menunjukkan kasih-Nya. Musa mengetukkan tongkatnya ke batu karang dan ada air mengalir. Itu terjadi di Mara dan di Meriba ya. Jadi Tuhan menunjukkan kasih-Nya dengan masalah-masalah. Kemudian ada juga ketika mereka berjalan di padang gurun itu, mereka bahan makanan ya. Tetapi kita tahu Tuhan memberikan mana, menurunkan mana ya sebagai makanan mereka selama 40 tahun. Mana untuk roti dan burung puyuh sebagai dagingnya ya. Dan banyak lagi yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Begitu juga kepada kita. Banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi ya di dalam hidup ini, tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Kalau tidak ada masalah, kita tidak tahu bahwa ada kasih Tuhan selama ini yang memelihara hidup kita. Dan ketika kita di dalam masalah, kita lihat ada pertolongan Tuhan. Kita lihat kebaikan Tuhan. Kita lihat penyertaan-Nya, kasih-Nya yang begitu luar biasa. Kemudian selanjutnya, Tuhan punya cara juga. Tuhan ingin memilih dan memakai kita. Kita dipilih untuk dipakai dan kita ingin memakai kita sesuai rencananya. Contoh di dalam Alkitab adalah
kehidupan Yusuf. Yusuf anak Yakub ya. Ia dibenci oleh saudara-saudaranya. Kemudian dia dijual kepada orang-orang yang dalam perjalanan ke Mesir. Ia dijadikan budak ya, ia dijual dan menjadi budak. Namun Tuhan menyertai dia. Karena apa? Karena Tuhan memang sudah memilih dia dan Tuhan ingin memakai dia ya. Jadi Tuhan menyertai dia walaupun dia di dalam keadaan yang sulit ya, menjadi budak. Tuhan senantiasa menyertai dia sehingga dia bisa menjadi orang kepercayaan Potifar. Potifar itu seorang pegawai istana Firaun ya. Dia menjadi orang kepercayaannya. Namun sekali lagi ada sesuatu yang tidak menyenangkan bagi Yusuf. Dia difitnah oleh istri Potifar dan dipenjarakan. Namun di dalam penjara juga Tuhan tetap menyertainya. Sehingga dia akhirnya bisa keluar dari penjara. Malahan dia diangkat sebagai penguasa di Mesir ya. Dan saat itu ia menjadi penguasa Mesir, ia bisa melakukan banyak hal ya. Melalui mimpinya, dia bisa menafsirkan mimpi ya, mimpi Firaun bahwa akan ada kelaparan, akan ada tahun yang subur dan ada tahun yang penuh kelaparan, sehingga di Mesir itu orang mengumpulkan gandum ya pada tahun-tahun yang subur. Dan persis ketika bencana kelaparan terjadi di seluruh bumi, saat ini terjadi di seluruh bumi, orang datang ke Mesir untuk membeli gandum. Karena di Mesir ada gandum. Karena semua itu berkat Yusuf yang mempunyai karunia menafsirkan mimpi Firaun itu. Sehingga dia mengumpulkan gandum. Sehingga orang-orang termasuk saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli gandumnya. Jadi dia memelihara kehidupan dengan mengumpulkan gandum dan bisa memberi makan banyak orang termasuk keluarganya, saudara-saudaranya dan juga ayahnya yang akhirnya diboyong ke Mesir ya. Itu contohnya ya, kalau orang Tuhan akan memakai seseorang ya, juga Tuhan memakai Nuh ya, kita tahu Nuh yang menyelamatkan ketika ada air bah, Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan karena Tuhan ingin tetap memelihara tentunya memelihara kehidupan manusia itu ya. Kemudian yang keempat adalah Tuhan ingin mengingatkan kita untuk waspada. Kenapa waspada? Karena selama kita hidup di dunia ini juga selalu banyak yang mengganggu kita, terutama si jahat itu selalu akan mengganggu kita. Dalam kitab Petrus dikatakan bahwa kita itu seperti domba di tengah serigala. Serigala mengaum-ngaum sekitar kita ya. Jadi kita itu harus waspada. Dan untuk itu Tuhan mengingatkan kita ya melalui sesuatu yang tidak menyenangkan tentu. Untuk kita ingat kembali kepada Tuhan ya. Untuk kita berelasi kembali dengan Tuhan melalui doa. Kadang kita malas berdoa, kadang kita lupa doa. Tuhan juga menjaga hidup kita seturut kehendaknya ya. Agar kita hidup seturut kehendak Tuhan. Kita juga seharusnya hidup rukun dengan sesama dan saling mengampuni. Saling mengampuni itu penting karena kalau kita tidak mengampuni sesama kita masalah dan sakit hati ya. Kita juga diingatkan untuk mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan ya. Tuhan ingin mengingatkan kita kadang-kadang melalui sesuatu yang tidak menyenangkan. Contoh dalam kitab suci adalah Yunus. Yunus yang dipanggil Tuhan untuk mempertobatkan orang di Niniwe, tetapi dia mengingkari panggilan Tuhan. Dia melarikan diri ke Tarsis, dan di perjalanan di tengah laut, badai besar melanda kapal yang ditumpanginya. Kemudian pada akhirnya ia dicampakkan oleh orang-orang di kapal itu ke laut. Karena ia dianggap sebagai pembuat malapetaka.
ya. Kemudian seekor ikan menelannya, dan Yunus tinggal 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Di situ dia baru menyadari bahwa dia sudah berdosa, bahwa dia sudah melanggar perintah Tuhan, mengingkari panggilan Tuhan, dan dia mohon belas kasihan Tuhan dalam perut ikan itu ya. Kita juga mungkin pernah mengalami seperti itu ya. Kita menyadari betapa kita sudah jauh melangkah, jauh dari Tuhan ya. Tapi Tuhan memanggil kita kembali, mengingatkan kita kembali. Sehingga kita sadar dan kita boleh berbalik kepada Tuhan. Demikian juga Yunus, akhirnya dimuntahkan ikan itu ke darat. Dan Yunus melakukan perintah Tuhan di Niniwe, yaitu untuk mempertobatkan orang Niniwe. Kemudian ada lagi banyak ya contoh dalam Alkitab. Ada juga Sakeus ya, Sakeus pemungut cukai, itu juga akhirnya dia bertobat ya. Karena dia mengalami kekosongan jiwa ya, meskipun dia hartanya banyak karena dia pemungut cukai ya, dia mengambil pajak ya dari orang-orang Yahudi ya. Dia banyak kaya raya tetapi hatinya kosong ya, jiwanya kosong. Karena itu ketika dia mendengar ada Yesus datang, Yesus akan liwat. Dia ingin melihat siapa Yesus itu yang dikabarkan membawa kabar sukacita, yang menyembuhkan banyak orang, memulihkan keadaan orang banyak. Dan ketika karena dia pendek, dia naik ke pohon ara, dan Tuhan Yesus melihat dia, Tuhan Yesus mau mampir di rumahnya, sehingga dia sungguh bersukacita bahwa dia yang jahat, dia yang suka memeras orang ya. Pemungut pajak itu, pemungut cukai itu dia suka memeras orang, tetapi Tuhan mengasihi dia ya, sehingga akhirnya dia bertobat, malahan dia mengembalikan semua apa yang pernah diperasnya kepada orang-orang itu 2 kali lipatnya. Jadi tangan Tuhan itu, cara Tuhan itu luar biasa ya, memanggil kita, menguji kita, menunjukkan kasih-Nya, memilih dan memakai kita, dan juga mengingatkan kita untuk waspada, untuk berbalik kepadanya ya. Jadi apapun yang kita alami saat ini, kita boleh cek satu demi satu. Apakah ada di antaranya Tuhan ingin menguji kesetiaan kita, kesabaran kita, ataukah kita sering lupa akan kasih Tuhan, sehingga Tuhan harus menunjukkan kembali kasih-Nya kepada kita, ataukah Tuhan yang memilih dan memakai kita sesuai rencana, ataukah kita sudah melakukan sesuatu melanggar perintah Tuhan misalkan ya, dan Tuhan mengingatkan kita kembali ya untuk kita waspada dan kembali kepadanya. Kita bisa cek di masing-masing masalah yang kita hadapi ini ya. Jadi sebenarnya firman Tuhan yang mengatakan tadi Mazmur 121 itu ya dan amin ya. Itu terjadi. Apapun yang kita alami, Tuhan sebenarnya tahu. Tuhan tidak terlelap, itu betul. Dia tidak tertidur, dia tahu terjadi dengan kita. Hanya dia membiarkan, dia mengizinkan itu ya. Dan pertolongan kita itu dari Tuhan, tetap dari Tuhan, dari tempat yang maha tinggi ya. Jadi marilah kita selalu kita bersyukur, kita merasakan bahwa Tuhan itu menjaga kita, dan di dalam naungannya kita itu aman tentram. Kalau kita mengalami masalah-masalah, jalani semua itu karena Tuhan mempunyai cara sendiri, Tuhan punya kehendak, Tuhan punya rencana bagi hidup kita. Saya kira itu yang bisa saya bagikan. Mungkin kita bisa merenung ya dalam kehidupan kita sendiri, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Kalau boleh saya sharingkan juga ya, saya juga sebenarnya dulu itu hidupnya jauh dari Tuhan ya, waktu muda ya, tetapi Tuhan memanggil berkali-kali. Berkali-kali saudara, tidak sekali saya dipanggil Tuhan, itu berkali-kali ya. Dulu itu waktu kami baru menikah ya, waktu saya baru menikah itu, kita tuh berdua sama Agus itu bukan orang aktivis, bukan orang gereja, nggak pernah tuh. Malah ke gereja juga kita jarang ya. Hampir-hampir tidak pernah gitu ya.
apalagi sudah punya anak kayaknya repot alasan ya, alasan anak repot macam-macam ya. Jadi kita itu udah biasa aja. Nah kemudian suatu ketika kita kan tinggalnya di Bandung ya, kita tinggal di Bandung. Nah suatu ketika anak masih satu ya, waktu itu tahun berapa ya, anak masih satu, kemudian Agus dipindahkan ke Jakarta ya gitu ya, mendapat pekerjaan di Jakarta, jadi dia pindah Jakarta. Dia tidak pindah tapi dia kos di Jakarta karena rumahnya kan di Bandung. Kita punya rumah kecil ya, nyicil ya, rumah dapat nyicil kecil ya, karena waktu itu juga kita masih muda ya, pasti kedudukan suami juga di tempat kerja itu pasti nggak tinggi, pasti rendah ya, karena kan baru lulus, uang kita juga ya pas-pasan gitu ya, jadi kita dapat nyicil rumahnya gitu ya. Jadi Agus pergi ke Jakarta kos ya. Dia pulang setiap Sabtu atau Jumat malam, kemudian Senin pagi pergi lagi gitu ya. Tapi suatu ketika kita bilang, waduh kalau gini capek ya, terus berpisah dengan keluarga. Jadi akhirnya Agus mencari kontrakan di Jakarta supaya kita bisa pindah gitu. Nah setelah itu, setelah mendapatkan rumah kontrakan, kita juga berencana pindah. Tapi dari mana nih dananya? Ya udah kita juga kontrakin nih rumah ini. Rumah yang ada di kita ini, yang kita diam ini kontrakin juga. Jadi kan ada dananya, meskipun tidak sebesar uang kontrakan di Jakarta ya. Kontrak rumah di Jakarta pasti lebih mahal kan daripada di Bandung ya. Tapi kita ya bisa menambah-nambah, akhirnya bisa ya, berhasil menambah-nambah, akhirnya bisa kontrak rumah ya Jakarta, akhirnya kita pindah. Oke, udah kelihatannya oke, udah pindah gitu ya. Tetapi suatu ketika ya, berapa bulan mungkin ya, tidak lama setelah kita tinggal di situ, tiba-tiba ada orang yang datang ke tempat kita dan dia bilang, Ibu kok tinggal di sini gitu ya? Ibu baru pindah ya? Iya, kita dari Bandung. Oh, Ibu beli rumah ini? Enggak, kita sewa ya, kita kontrak rumah ini. Oh, dari siapa gitu ya? Kita sebutkan namanya dari seorang ibu ya, ibu ini. Oh, kemudian mereka itu berkata, wah Bu, sayang sekali rumah ini dalam sita jaminan sebenarnya. Ibu harus mengosongkan rumah ini karena dia di dalam sita jaminan gitu ya. Kita itu kaget banget ya. Waduh, kok bisa terjadi seperti itu gitu ya. Padahal kita juga membuat perjanjian kontrak, perjanjian sewa menyewa juga pakai notaris. Dan ketika notarisnya dihubungi, dia hanya bilang bahwa saya hanya mengurus perjanjian sewa menyewa. Saya tidak memperhatikan rumah itu statusnya bagaimana. Begitu ya. Apakah itu betul atau tidak ya, tapi menurut kita seharusnya dia menyelidiki juga ya status rumah itu sehingga aman gitu ya. Tapi dia katakan begitu. Jadi kita ini dalam keadaan posisi yang lemah dan tidak ada pembelaan ya. Notaris itu juga mau lepas tangan gitu ya. Di saat itu kita bingung ya, karena uang kita kan udah segitu-begitunya dipakai kontrak, nggak ada lagi mau apa gitu ya. Mau kontrak lagi, aduh dari mana gitu ya uangnya ya. Yang ini harus dikosongkan gitu ya. Bingung ya, betul bingung saat itu ya. Tetapi meskipun kita tidak kenal Tuhan, Tuhan tetap menolong ya. Tuhan itu maha baik. Meskipun kita jauh dari Tuhan, dia maha baik. Dia menolong kita. Akhirnya ada seorang saudara kita yang seorang sarjana hukum, dia mengantarkan kita ke LBH ya. Kita bisanya datang ke LBH karena di sana pengacara tidak dipungut bayaran ya, karena LBH itu membantu orang-orang kecil ya yang bermasalah hukum ya. Jadi di situ kita minta bantuan hukum dari LBH dan akhirnya ya pendek kata ya sudah melalui macam-macam, akhirnya mereka juga mengurus itu, akhirnya kita hanya diberi kompensasi artinya ganti rugi tidak sebanyak yang tentu tidak sebanyak harga kontrak rumahnya ya, tapi ya udah lumayan deh daripada kita nggak dikasih apa-apa gitu. Akhirnya kita pindah ke rumah yang lebih kecil ya, kontrak di rumah yang lebih kecil. Dan kita sungguh bersyukur bahwa kita masih bisa punya rumah kontrakan meskipun kecil ya. Itu yang patut disyukuri. Artinya di sini Tuhan juga
menegur ya. Tuhan memanggil kita ya. Saya sadar bahwa Tuhan di sini juga ingin memanggil kita kembali kepadanya atau mengingatkan kita ya untuk datang di gereja. Sejak di rumah kecil itu kita selalu mengupayakan datang di gereja ya setiap hari Minggu ya. Meskipun kita masih jauh dari bertobat ya, kita itu masih jauh dari bertobat saat itu tahun 80-an, 83, 84 kira-kira ya. Jadi masih jauh dari bertobat itu. Pertobatan kita itu terjadi tahun 1998. Jauh ya, berapa puluh tahun kemudian ya, 1998 itu ketika kita ikut SHDR dan kita itu betul dipertobatkan, kita mengalami satu hidup yang baru, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus ya. Itu hanya salah satu sharing saya. Pasti ibu-ibu juga punya sharing lain dengan kehidupannya masing-masing dan bisa melihat Tuhan ingin apa dengan kehidupan kita itu. Tapi di dalam keseluruhannya kita mau katakan ya dan amin bahwa Tuhan itu penjaga kita dan bahwa dia tidak terlelap, dia tidak tertidur, dan bahwa apapun yang terjadi dengan kita, ia melihat, ia mengetahui, dan kita selalu ada di dalam naungan tangan kasih-Nya. Saya kira itu saja yang bisa saya bagikan kepada ibu-ibu yang terkasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, terima kasih Bu Vicky untuk firman-Nya yang benar-benar menguatkan kita ya. Ada di sini saya ambil 4 poin, yaitu Tuhan menguji, menunjukkan kasih-Nya, memilih dan akan memakai kita, serta selalu mengingatkan kita untuk lebih waspada. Meskipun Tuhan selalu menjaga, tapi kita juga dikasih roh kebijaksanaan dan roh pengertian sehingga dapat waspada akan segala hal yang akan menimpa kita. Dan banyak juga di sini Cici kasih contoh kepada kita semua untuk bisa menguatkan kita, yaitu seperti kisah Ayub, ya, terus Nuh, Yunus, Yusuf, itu kita ambil dari ininya, dari contoh-contoh dari yang mereka lakukan, yang mereka dapatkan dari Tuhan, benar-benar bisa menguatkan kita. Saya pribadi tadi begitu mendengarkan tentang Ayub yang kehilangan begitu banyak. Untuk saya mungkin nggak seberapa dari Ayub gitu. Cuman memang perlu diperlukan lagi iman yang kuat kepada Tuhan. Jadi poin-poin yang Cici berikan melalui renungan pada siang hari ini sungguh sangat menguatkan kita, Cici. Terima kasih banyak. Saya udah banyak catat ya. Saya banyak catat kisah-kisah ini dan semoga untuk kita semua ibu-ibu, terutama ibu-ibu WKRI Lanting Lukas, untuk dapat meneladani semua yang Cici sudah paparkan di sini, yaitu tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mencontohkan keimanan mereka kepada kita semua. Terima kasih Cik Vicky sekali lagi. Terima Tuhan kasih Yesus sama-sama memberkati. ibu-ibu dan sis. Kita sekarang kembali ke pujian ya Bu Linda. Yuk, ya. Akan menyanyi lagi Pertolonganku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib,
situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Iya. Terima kasih Bu Linda. Ya, sama-sama. Ibu Nadinya. Kita akan lanjutkan pengumuman. Saya serahkan pada Ibu Ketua kita, Ibu Dewi. Persilahkan. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih buat Bu Vicky untuk renungannya, sama dengan Bu Tres Yuniarti. Saya juga mencatat 4 poin penting cara Tuhan itu mengizinkan kita menjalani masalah. Sungguh luar biasa. Saya sangat-sangat terkesan, dan ya memang begitu cara Tuhan ya. Kita tidak mengerti ya, tapi kita harus jalani. Baik, saya akan umumkan beberapa. Bulan depan kita punya program kerja itu mengenai autoimun ya. Kami Bu Lisa khususnya telah menghubungi Prodia. Kita kan awalnya maunya dokter yang bimbing kita ya, tapi ternyata itu dokter bisanya itu hari Sabtu jam 1 siang. Nah, saya pengen mendengar pendapat ibu-ibu, apakah bersedia pertemuan kita bulan depan itu berganti ke hari Sabtu jam 1? Gimana ibu-ibu? Jadi tanggal berapa, Wi? Nah, Jadi tanggal berapa tuh tepatnya? kalau Sabtu itu kita bisa pilih sih, mau 11 Desember atau 18 Desember bisa. Oh, Mm-mm. aduh kayaknya Nggak bisa saya ya? nggak bisa lah. Oke. Kalau gitu kita tetap dengan Kamis ketiga, tetapi bukan dokter. Jadi petugas dari Prodia yang sudah pakar ya, kita pakai. Gimana? Nggak apa-apa kalau bukan dokter, ibu-ibu? Boleh.
Nggak Boleh. apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak Karena apa-apa. dia cukup karena dia cukup mengerti tentang autoimun. Jadi beberapa memang menanyakan ke saya, program kita kan sebetulnya dari dari tahun lalu deh, ini sebetulnya cuman tidak terlaksana ya. Nah, Bu Lisa menghubungi Prodia dan bersedia mengisi acara. Jadi tetap kita Kamis ketiga aja ya, walaupun bukan dokter ya. Tanggal 17 ya, Wi? Iya, iya Kami Cici. tanggal 16 deh. Oh iya, sorry. 16 17 ya. itu Jumat. Iya. Oh iya, Kamis 16. ketiga 16 Desember, iya. Nah, oke. Pengumuman yang kedua untuk pelatihan humas itu besok. Bagi ibu-ibu yang belum sempat daftar itu bisa kok daftar seperti kayak tadi Bu Vicky ya. Itu sangat bagus. Bagus loh ya. Bagus itu Ya. tips komunikasi daring yang efektif dan elegan itu dibawakan oleh Bapak Frans. Pak Frans ini communication skill spesialis ya. Jam 10 besok. Silahkan yang belum daftar, join langsung juga nggak apa-apa. Tapi sayang hadiahnya nggak dapet ya. Informasi yang ketiga, telah dibentuk susunan panitia Convertcap. Nah, kita Ranting Lukas itu kebagian panitia dokumentasi. Jadi Ciserli, karena Bu Vero itu dia di cabang ya, jadi kita tidak bisa minta bantuan Bu Vero. Ciserli bisa cari 1-2 orang lagi untuk sama-sama. Bu Kartika barangkali bisa bantu ya, Bu Tika. Bantu foto. Ya, nah itu kan saya juga belum tahu ya, apakah nanti kita dokumentasi itu secara offline atau online, saya juga belum tahu ya. Ci Yuli itu bagaimana ya Belum dokumentasi? tahu. Katanya kan setengah-setengah ya. Aku sendiri belum. Iya, katanya separuh-separuh. Jadi sementara Jadi Ciserli pilih satu lagi bantu. Ya pokoknya kita ada dua bagian deh, akan terbagi 2, offline dan online. Ya Cik. Oke. Thank you. Itu saja dari saya. Ya, terima kasih. Oke, Arisan, gimana Arisan? oh, arisan. itu bagiannya Cici Frit. Itu Cici. Frida. Ya. Frit. Frida. Frida kok. Frit. Arisan Frit. Kok Frit, ayo suaranya dibuka. Frida suaranya belum dibuka. Arisan Frit. Iya, iya, ya. Itu dia. Iya, ya. Tunggu. Ya, dia nyurang, bukannya buka, dia nyurang. Udah. Ya, nih, yang narik arisan bulan November, 1 Anjani Putri, Blok I2 nomor 21, Ibu Landriati, I4 nomor 13, Ibu Risma, D4 nomor 4, Ibu Eeng, D12 nomor 95. Ya, makasih. Mantap. Iya. Dia nyurang. Oh iya, ada aja tuh. ya satu lagi saya lupa sampaikan, tetap ya ibu-ibu kita tetap selipkan doa buat Bu Rini ya. Iya. Kemarin saya lupa sampaikan ke Bu Vicky. Jadi kemarin saya sempat ngobrol sama Bu Rini. Dia itu udah 3 kali kemo, ya. Tetapi hasilnya memang belum sesuai dengan harapan. Jadi akan diulang kemo lagi 3 kali, mulai dari awal lagi. Gitu. Ya, tetap kita support. Semangatnya bagus ya, Dewi lihat bagus banget semangatnya. Tapi tetap kita dukung. Iya, orangnya nggak ini, dia nggak mikirin penyakitnya. Itu luar biasa, iman dia itu luar biasa. Kita tetap support. Terima kasih. Semoga Tuhan
menjamah, mengurapi Ibu Rini. Amin. Udah pengumumannya ya, Ci Dewi. Ya, sudah Bos. Terima kasih Ci Dewi untuk Sama. pengumumannya. Kita udah di penghujung acara ya, udah siang. Iya, cepat banget renungannya Iya, Popi. ya. Kecuali kalau ada yang mau sharing. Kecuali Iya, kalau ada yang mungkin. mau sharing. Siapa yang mau sharing? Silahkan. Mumpung kita bisa bertatap-tatapan di layar. Tinggal sharing tentang penyakit. Iya, saya juga ini Palingan tadi sharing kamu tentang penyakit. karena kecepitnya kamu lah, kita udah laula-laula ya pasti ada aja lah. Faktor U semua ya. Faktor U. Ci Yuli itu tadi ayat tadi itu sebetulnya ayat favoritnya Ci Yuli yang zaman dulu dinyanyiin terus. Mungkin ada sesuatu Ci. Sampai Ani inget terus tuh ayat Apa itu. tuh? Zaman dulu ya. Iya, sampai Ani apal ayat itu karena Ci Yuli terus ngomong ayat-ayat itu. Oh ya. Waktu itu ini zaman dulu ya. Jadi ceritanya waktu tahun berapa itu ya, udah lupa sampean. Kan waktu itu Wit suamiku tuh mengalami kebangkrutan karena kita waktu itu punya bisnis ekspor teh ke Irak. Nah, terus ekspor teh ke Irak, terus pecah perang Irak. Sehingga teh kita yang masih di perjalanan itu semua ya kececeran gitu, kececeran di mana-mana tehnya belum nyampe. Terus negara kalau negara lagi perang itu kan semua diblok. Jadi uangnya nggak bisa keluar, tapi kan kita udah beli tehnya dari perkebunan-perkebunan di sini kan. Itu kan tetap harus kita bayar dari supplier di sini. Nah, waktu itu saya benar-benar terpuruk banget ya, terpuruk banget. Ya ini mungkin yang di sini mungkin teman-teman ada yang belum dengar ceritanya. Benar-benar terpuruk, udah mau udah mau jual rumahku yang sekarang ini ketempati ya. Nah, dan terus kita itu berdua, aku dan Wit itu cuman pegangannya cuman ayat tadi tuh ayat yang Vicky kasih tadi. Pertolonganku adalah dari Tuhan. Dan Tuhan itu yang menjadikan langit dan bumi. Jadi Tuhan itu yang maha kuasa. Dia tuh maha kuasa sekali gitu. Jadi buat dia tuh menolong kita tuh bisa gitu. Jadi hanya itu cuman satu ayat itu yang jadi pegangan kita. Tapi dengan ayat itu tuh kita tuh kuat gitu. Pokoknya Tuhan pasti menolong lah. Tuhan tuh luar biasa, maha kuasa. Dia menciptakan langit dan bumi. Dia itu yang akan menolong kita gitu loh. Jadi nggak usah takut, Tuhan itu maha besar. Jadi pasti dia akan menolong. Benar aja Tuhan tuh menolong juga melalui kakak dari Wit ya. Jadi kita tuh waktu itu sudah malahan aku kayaknya udah masukin iklan. Itu rumah kita ini mau dijual, kita ceritanya terus mau kontrak gitu kan. Terus udah dijual dan saat kita makan malam itu ada orang yang mau lihat rumah kita. Kita sampai habis itu udah nggak bisa makan lagi. Soalnya walaupun kita bilang kita udah oke, tapi sebagai manusia kan tetap aja ya. Gelo. Tetap untuk menghadapi masalah itu kan rasanya pastilah ya gimana gitu, berat. Nah juga Tuhan menolong lewat kakak Wit. Jadi melalui kakak Wit itu udah rumah kamu aku beli aja. Jadi rumahnya ini nggak jadi dijual. Nah terus kita
akhirnya kita bisa mencicil ke kakaknya Wit itu. Bantuan Tuhan, bantuannya melalui kakak Wit, ya, Kohan itu namanya. Dan kita akhirnya berhasil menyelesaikan semua masalah itu ya dalam waktu 10 tahun loh. 10 tahun itu baru semua terselesaikan. Jadi waktu itu banyak orang yang menawarkan ini, menawarkan pertolongan-pertolongan dalam tanda kutip yang orang pinter, oh ini harusnya gini nih, harusnya gitu, harusnya gini. Tapi kita tetap tidak mau melakukan, kita tetap percaya Tuhan. Karena memang kita sudah mulai persekutuan doa ya, dan ini yang lucunya ya. Kita udah mulai persekutuan doa itu saat kejadian bangkrut itu ya. Terus aku kan bilang sama Wit, Pak nanti kalau ini nanti kalau kita pindah terus persekutuan doanya gimana ya? Wit itu jawabnya lucu, kalau pasti teman-teman geli kalau wong aku ini udah mikirin masalahku aja udah berat kok, pasti Tuhan punya cara sendiri mikirin persekutuan doa. Pasti Tuhan nanti akan bisa itu, Tuhan yang akan itu. Dan ternyata mungkin Tuhan memang nggak mau persekutuan doanya pindah ya. Jadi tetap di sini terus sampai saat ini juga ya. Itulah yang sesuatu yang kalau kita kilas balik itu ya, saya membuat kita kuat tuh hanya ayat itu tadi, Fik, yang kamu tadi bacain, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu. Jadi kita percaya pertolongan kita tuh Tuhan yang Maha Kuasa. Dia pasti bisa menolong, gitu aja. Dan itu ternyata benar ya, Wit itu kita berdua kuat, maksudnya kita berdua sebagai satu tim ya, tidak saling menyalahkan, kita bersatu sebagai tim, dan Wit juga kuat. Ya kan banyak ya teman-teman kalau yang udah mengalami kayak gitu, ada yang stroke lah, ada yang sampai macam-macam ya, tapi kita bersama Tuhan kita kuat menjalani semuanya sampai akhirnya bisa mengatasi semuanya itu dengan anak-anak tetap sekolah dan kita tetap di sini. Karena kalau kita sampai pindah di sini itu kan pasti yang dipikirin, aduh pindah sekolah lagi, banyak kan jadinya masalahnya. Tapi ternyata Tuhan menolong lewat kakak Wit dan ternyata semuanya satu persatu bisa diselesaikan. Meskipun waktu itu saya benar-benar merasa diteror. Maksudnya diteror tuh bukan gini. Pasti Wit itu ditelepon oleh supplier kan. Kapan Pak Wit bayar? Kapan Pak Wit bayar? Tapi kita punya prinsip kalau kita memang sedang mengalami seperti itu, dan ini kan memang bukan kesalahan kita ya, maksudnya perang Irak gitu, siapa sih yang tahu bakal terjadi seperti itu ya. Itu dihadapi. Wit udah bilang, aku pasti kalau ditelepon orang aku nggak akan ngilang. Ada orang kan yang terus udah kayak gitu terus hilang ya, udah kita berutang tapi terus hilang, nggak mau bertanggung jawab gitu ya. Tapi kita hadapi, nggak bisa dihubungi lagi kan. Kita nggak, kita harus terima semua telepon yang pasti kita tanya, kita akan membayar, tetapi kita perlu waktu untuk itu, dan itu semua Tuhan ya. Akhirnya teman-teman sambil menunggu ini proses penyelesaian ini kan lama ya. Jadi kita punya gudang itu juga terjual dengan satu keajaiban juga. Jadi kita punya aset yang kita mau jual untuk membayar hutang-hutang kita itu ya, asetnya itu gudangnya itu ada di Lipo Cikarang. Kita udah iklankan, kita udah lewat mana-mana, itu nggak ada respon ya. Tetapi lucunya yang beli itu
adalah dari top supermarket. Dulu kalau teman-teman ingat ada dari top supermarket itu dia mencari gudang dan orang yang disuruh mencari gudang ini juga udah kayak putus asa gitu. Terus dia keliling-keliling kan memang itu daerah pergudangan ya. Dia keliling-keliling melihat iklan kita dijual gitu terus dia langsung menghubungi dan ternyata itu dia kenal dengan sepupu kita yang memang membantu bekerja di perusahaan WIT waktu itu. Kenal, ternyata orang kenal gitu. Jadi terjual dengan harga yang cukup bagus. Sehingga dengan harga yang cukup bagus itu dapat membayar utang, sebagian besar utang kesana kesini itu bisa dibayar. Nah itu pokoknya Tuhan tuh menolong step by step, semuanya akhirnya bisa diatasi ya, dan akhirnya bisa berbalik gitu ya. Kita sekarang saat ini kita oke, gitu semuanya oke. Dan anak-anak waktu itu juga bisa sekolah, kita bisa gitu mengatasi semuanya. Itu sharing saya. Makasih. Ya, Terima kasih Ci Yuli. Ada lagi kali yang mau sharingkan? Semua kita pasti sudah mengalami ya hal-hal seperti yang Ci Yuli, yang saya, yang pasti ada lah. Nggak ketang, mungkin kadarnya beda-beda, tapi kita semua merasa benar-benar dikuatkan, dan pemeliharaan serta penyertaan Tuhan itu yang benar kita rasakan sekarang ini gitu loh. Mungkin ibu-ibu ada lagi yang mau sharing atau bagaimana? Jam berapa sih ini? Kayaknya masih pagi sih ya. Belum siang-siang banget. 18. Baik, kalau misalnya nggak ada lagi yang sharing, terima kasih Ci Yuli atas sharingnya. Kita ikut bersyukur atas apa ya yang Cici boleh lewati, dan sekarang Cici udah paling tidak sudah apa ya, sudah naik kelas. Sudah naik kelas. Semua kita diizinkan Tuhan untuk mengalami setiap pencobaan yang kita hadapi. Kita saling doa, saling menguatkan. Dengan adanya pertemuan ini juga sungguh campur tangan atau rencana Tuhan sangat baik buat kita semua. Kita langsung ke doa penutup, apa ibu-ibu? Ya. Untuk doa makannya di rumah masing-masing ya. Ya, kita persilahkan Ibu Kartika untuk pimpin kita berdoa penutup. Selamat siang Ibu-ibu. Marilah kita menutup pertemuan kita hari ini dengan doa penutup. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, pengasih dan penyayang. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dari pagi hingga siang hari ini. Sehingga kami dapat mengikuti pertemuan kami dengan baik. Semoga apa yang kami terima hari ini bermanfaat bagi kehidupan kami. Berkatilah kami semua agar selalu diberi kesehatan dan damai sukacita. Berkatilah juga untuk ibu-ibu yang telah menyiapkan acara pertemuan ini hingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Juga untuk Ibu Vicky yang hari ini membawa renungan yang bermanfaat bagi pertumbuhan iman kami. Kami juga berdoa untuk adik dan keponakan dari Ibu Teresia Yuniarti dan juga Ibu Rini agar diberi kesehatan, kekuatan, dan ketabahan. Diberi kesembuhan. Doa-doa ini kami panjatkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Ana, doakan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Kartika. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Iya. Ci Shirley ada foto? Share foto. Pakai gaya. Ada yang belum buka kamera. Re tadi baru Ira, datang Ira. belakangan. Bu Emi, Bu Liberty. Belum buka video. Ayo teman-teman. Hei Re. Kelihatan Bu wajahnya. Emi, Ibu Re kayaknya di tempat Liberty. praktek tuh ya. 2, 3. Gayanya apa? Gayanya apa? Kayaknya kan nih Ya, ikutin ketua tuh. dari Gimana gayanya 2, mana? sini 3. sini. Mana ketuanya? Mana ketuanya? Oh ya. Ini Oh, ketua iya. kita. mana Ibu Ketua nggak kelihatan. 3. Oke. Oke, thank you. Thank you Thank semuanya. you semuanya. Tuhan Makasih. Sampai bulan depan. Sampai bulan depan ya. Sehat-sehat selalu. Selamat beraktivitas. Sehat Terima kasih selalu. semua. Linda, thank you Kami Tris, semua ya. thank you ya. Semuanya. Kartika, Ibu Vicky, Lili. makasih Cik Vicky. Makasih, makasih. Grace, terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya. Yuli. Tuhan. Ya, Besok sama-sama. pada ikut ya, besok pada ikut yuk. Oh iya, ikut Iya, semua. ikut. Bagus itu Ya, besok ikut ada semua besok yang bagus. di sini. Ayo, Jam masih 10 sedikit kan? tuh Lukas tuh. Begitu Iya. ya. Terus Yuli, kayaknya Yuli ada Rosani 10. ikut. 10 ya. Belum daftar. Ayo yang belum daftar, daftar yuk. Bagus loh. Iya, Pak saya Frans, Pak Frans itu motivator yang bagus. mau. Dan juga saat ini yang akan dibahas itu banyak pengetahuan yang buat kita nih kan kita nih saat Ya. ini banyak pertemuan-pertemuan yang lewat Zoom, ya kan? Iya, Ya, itu lewat bagus. online lah gitu ya. Kadang-kadang mungkin Zoom, mungkin Google Meet, mungkin Classroom atau yang lain ya. Nah, kita bisa tahu oh ini apa namanya kita harus bersikap seperti apa kalau ketemu lewat Zoom. Jadi ada pengetahuan-pengetahuan juga. Nanti kita mau merubah apa, mau menerima apa. Nanti kalau misalnya mau caranya apa gitu tuh ada semua. Nanti dia akan ajarkan gitu. Bagaimana nanti misalnya nih mungkin sekarang rename udah bisa ya kan? Mungkin matiin, hidupin suara atau kamera udah bisa, tapi mungkin ada yang belum bisa. Nah, Bikin apa background itu? belum bisa. Bikin Apa? bikin Background belum bisa misalnya. Nah, atau misalnya bagaimana nanti kalau misalnya di kelompok-kelompokin untuk kelompok diskusi misalnya. Atau misalnya Bagi-bagi ya. di ya, breakdown, Iya. di grup breakdown. nanti bagaimana kalau mau menyapa, misalnya menyapa Japri, misalnya tadi saya Japri ke Marta, terima nggak? Nggak dibuka. Nggak dibuka. Iya, tadi aku Japri sama Marta. Ya. Nah, bisa Japri, gimana? Ngobrol Japri bisa. Nanti kalau misalnya mau masukin info, mau chat, gimana misalnya? Udah bisa atau mungkin ada yang belum bisa. Nah, ayo kita ini waktunya untuk belajar, waktunya untuk nambah kenalan juga. Nanti kalau di ketemuan banyak orang, ini pesertanya kan 100 lebih ya, kemarin hampir 150 orang lah. Nah, kita punya kenalan-kenalan baru loh di situ. Ya kan? Asik kan? Kalau gitu kan? Jadi daftar aja ya, daftar ya. Kalau pakai HP kurang ini ya, kurang bisa maksudnya kurang bisa melakukan banyak hal. Iya. Kalau bisa pakai laptop. Laptop lebih lebar layarnya. Ya. Kalau umpamanya nggak punya laptop, mau dirubah desktopnya menjadi bisa terima Zoom, bagaimana? Ntar mungkin bisa ditanyain.
Bisa kok on desktop. Ya. Ya, Ini aku pakai desktop bukan pakai laptop. bisa kan? Ya. Jadi nggak punya laptop ya ora apa-apa lah. Ya, ora popo lah. Aku ora Yang penting apa-apa. hadir. Yang penting bisa hadir. Iya. Nanti HP juga ada HP yang bisa ganti background, ada yang enggak. HP ku karena enggak bisa ya wes mau diapain lagi, HP ku enggak bisa. Tapi ada HP yang bisa. Barangkali HP teman-teman kan lebih canggih dari HP ku. HP ku kan HP yang seharga 1,5 jutaan. Jadi mungkin memang kurang bagus kan. Lain sama Samsung, sama apalagi tuh yang Apple atau apa yang Oppo bisa. Oppo. iPhone. Oppo yang punya aku karena masih kuno banget ya. Oh, nggak bisa ya? Realme. Bisa. Oppo yang Realme. Ya wes mau Siapa diapain? udah daftar semua di sini? Ayo daftar semua. Rip. Yang belum siapa? Tina belum, Bu Lili belum, Ci Shirley. Si Shirley ikutan dong. Ini mah Kan banyak. udah didaftarin kan kemarin. Sudah. Oh udah di Shirley. Bu Udah. Acel Yuli belum. Rosali. Re mau nggak Re? Ayo Cik Pipit belum. Iya. Ayo Tres sudah belum? Kalau tiba-tiba gabung bisa kan ya, Ci? Bisa, cuman kan kalau tiba-tiba gabung nanti nggak ada itu kocokannya itu nggak dapet. Barangkali keberuntungan ada di pihakmu, tapi